Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Mariska dengan NIM 2103031 dari Prodi D3 Akuntansi kelas reguler Politeknik LPP Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sebuah ringkasan atau resume dari salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1, yaitu mengenai jurnal, lebih tepatnya mengenai jurnal umum, dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati, WWM BEA KCA. Jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Lalu, apa sih fungsi dari jurnal umum itu? Jadi, fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi akan dicatat. Yang kedua ada fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi yang ketiga, fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan, buku transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi yang kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Lalu bagaimana cara menempatkan jurnal umum? Penempatan jenis akun diletakkan pada sisi debit atau kredit. Yang pertama ada aset. Jika bertambah diletakkan pada sisi debit, sedangkan jika berkurang diletakkan pada sisi kredit. Saldo normal dari aset adalah debit. Selanjutnya ada kewajiban atau hutang. Ketika bertambah diletakkan pada kredit, sedangkan ketika berkurang diletakkan pada sisi debit. Yang ketiga ada modal. Ketika modal bertambah diletakkan pada sisi kredit, ketika berkurang diletakkan pada sisi debit. Saldo normal dari modal adalah kredit. Yang keempat ada pendapatan. Ketika pendapatan bertambah diletakkan pada sisi kredit, ketika berkurang diletakkan pada debit. Saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Yang selanjutnya ada beban. Ketika beban bertambah diletakkan pada sisi debit, jika berkurang diletakkan pada sisi kredit. Selanjutnya ada prive, yaitu ketika prive bertambah diletakkan pada sisi debit, sedangkan ketika berkurang diletakkan pada sisi kredit. Yang mana saldo normal dari prive itu adalah di sisi debit. Lalu untuk bentuk penjurnalan, yaitu yang pertama-tama kita buat tulis nama perusahaan, yang kedua tulis jurnal umum, yang ketiga adalah periode dilakukannya transaksi. Lalu kita buat 5 kolom. Yang kolom pertama ada tanggal, kolom kedua ada keterangan, kolom ketiga ref, kolom keempat ada debit, dan kolom kelima ada kredit. Yang pertama-tama ketika kita melakukan penjurnalan adalah menulis tanggal transaksi dilakukan. Selanjutnya nama akun yang terlibat dalam transaksi atau yang mengalami perubahan. Untuk akun yang di debit itu ditulis agak menjorok ke kiri, sedangkan akun yang di kredit agak menjorok ke kanan, jadi tidak sejajar. Selanjutnya, tulis jumlah uang di sisi debit atau kredit sesuai dengan jumlah yang ada di transaksi. Nah, ketika semua transaksi sudah ditulis, maka akan ditotal. Harusnya total untuk sisi debit dan kredit itu harus sama. Sekian untuk pemaparan materi dari jurnal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.